Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama dengan saya Ibu Melani Ida Marini di pembelajaran sosiologi ya. Satu pesan untuk kalian ya, tetap aman tinggal di rumah. Mari berkontribusi dalam perang melawan virus corona. Ketika harapan tampak tidak ada harapan ya, teruslah berjuang, dan kita tahu bahwa ini adalah masa-masa sulit. Saat ini kita keluar bersama, kita akan memiliki dunia yang lebih baik dan hati yang lebih bersih. Dan satu lagi, mari jadikan dunia ini tempat yang lebih aman hanya dengan tetap berada di dalam ruangan ya. Dan untuk sekarang ini, aman adalah keren yang baru. Oke, siap untuk pembelajaran sosiologi anak-anakku semuanya ya. Kita masuk pada bab 4. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penelitian sosial. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama adalah diharapkan kalian nanti bisa menjelaskan hakikat penelitian sosial. Yang kedua, menjelaskan rancangan penelitian sosial. Yang ketiga, melakukan penelitian sosial secara sederhana. Yang keempat, kalian diharapkan mampu menjelaskan, menyusun, dan menyajikan laporan hasil penelitian secara benar. Dan yang terakhir, diharapkan kalian mampu mengkomunikasikan hasil penelitian ya. Anak-anak lihat di dalam bagan yang disajikan di dalam slide ya, bahwa bab 4 tentang penelitian sosial nanti kita akan banyak membahas tentang bagaimana cara proses berpikir di dalam penelitian. Kemudian kita juga akan membahas rancangan penelitian, di mana rancangan penelitian ini terdiri dari latar belakang masalah, kemudian perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, hipotesa, dan metode penelitian. Kemudian nanti kita juga akan menentukan topik serta judul, kemudian merumuskan pertanyaan, mengenali jenis data, termasuk di dalamnya kita juga akan belajar syarat data, kegunaan data, serta jenis data ya. Kita mulai dari proses berpikir dan penelitian ya. Dalam proses berpikir dan penelitian ini nanti kita akan membahas tentang penalaran, kemudian penelitian, bagaimana prosedur penelitian, dan juga tentang jenis-jenis penelitian. Anak-anakku semuanya, di dalam sosiologi ya, terutama kaitannya dengan penelitian sosial, kita sangat memerlukan sekali proses berpikir ya. Proses berpikir dalam penelitian ini sering disebut dengan penalaran. Nah, penalaran ini ada dua. Saya yakin kalian mungkin sering mendengar istilah ini ya, yaitu deduksi dan induksi. Deduksi ini dikenal dengan proses berpikir dari umum ke khusus. Sedangkan induksi ini dikenal dengan proses berpikir dari khusus ke umum. Dan juga di dalam proses penalaran induksi ini kesimpulannya diambil dari fakta ya. Dan juga termasuk juga ada proses berpikir yang memadukan antara deduksi dan induksi ya. Tetapi dalam bab ini nanti kita hanya menekankan pada proses deduksi dan induksi. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan penelitian ya? Marzuki mengatakan bahwa penelitian ini sebagai suatu usaha untuk mengumpulkan, mencari, dan menganalisa fakta mengenai suatu masalah. Sedangkan Supranto mengatakan bahwa penelitian adalah kegiatan yang dijalankan untuk memperoleh fakta atau prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis. Sedangkan Sutrisno Hadi mengatakan bahwa penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan suatu kekosongan ya atau kekurangan, dan juga untuk mengembangkan atau memperluas pengetahuan. Jadi secara garis besar, penelitian ini adalah suatu usaha menarik kesimpulan yang dapat dipercaya kebenarannya, yang harus dilakukan dengan apa? Dengan sadar, dengan teliti. Dan yang terpenting di dalam penelitian ini kita menggunakan prosedur ilmiah ya. Dan yang kedua, kesimpulannya bahwa penelitian ini adalah suatu aktivitas ilmiah yang menggunakan metode ilmiah secara logis, secara sistematis. Untuk apa? Untuk menguji atau memverifikasi
suatu beberapa hipotesa ya atau terhadap beberapa masalah dengan proses apa? Mengumpulkan data. Ya, itu ya. Jadi kesimpulan apa yang dimaksud dengan penelitian. Sedangkan kegunaan penelitian sendiri, ini anak-anak ya lihat di sini Ibu hanya memunculkan 2 saja ya kegunaan penelitian, yaitu untuk memperkuat ilmu pengetahuan. Dan yang kedua adalah untuk membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat penelitian. Ya, di sini biar kalian ingat, kita bikin jembatan keledai ya. Di sini kita singkat saja. Kalau nanti pertanyaannya adalah tentang syarat penelitian, maka kalian mesti ingat ada sister imah ya. Jadi syarat penelitian ini Ibu singkat menjadi sister imah. Sister imah itu apa? Sistematis, ternya adalah terencana, dan imah ini adalah mengikuti konsep ilmiah ya. Apa sebenarnya yang disebut dengan sistematis? Sistematis ini berarti dilaksanakan berdasarkan pola tertentu. Sedangkan terencana ini berarti ada unsur kesengajaan ya, dan telah ditentukan langkah-langkahnya ya. Jadi ingat ya, syarat penelitian apa? Sister imah, yaitu sistematis, terencana, dan mengikuti konsep ilmiah. Selanjutnya, cara berpikir seorang peneliti, dan ini sangat penting sekali ya. Bagi seseorang yang pengen terjun ke dalam sebuah penelitian sosial, maka harus ada di dalam dirinya skeptis ya. Ada analitis, kemudian kritis, jujur, serta terbuka ya. Apa yang dimaksud dengan skeptis? Skeptis ini adalah dia selalu menanyakan bukti atau fakta di dalam masyarakat. Kemudian analitis ini berarti dia harus bisa menganalisa setiap pernyataan-pernyataan yang muncul. Kemudian seorang peneliti juga harus dituntut untuk kritis. Kritis ini berarti apa? Dia harus bisa berpikir berdasarkan logika dan data ya. Jadi untuk lebih mudahnya ya, ketika nanti muncul pertanyaan, apa cara berpikir peneliti? Kita singkat saja kenati subu ya. Apa cara berpikir peneliti? Kenati subu, skeptis, analitis, kritis, jujur, terbuka ya. Kemudian sikap seorang peneliti ya. Ibu rangkum saja untuk sikap peneliti ini hanya ada 3. Yang pertama adalah objektif, kompeten, serta faktual. Jadi kalau disingkat biar gampang, sikap peneliti itu kita bikin aja om tua ya. Om tua, objektif. Om yang kedua adalah om kompeten. Tuanya ini kita ambil dari kata faktual ya. Jadi kalau ingat sikap seorang peneliti, ingat om tua, yaitu objektif, kompeten, dan faktual ya. Kita akan urai satu-satu ya. Objektif itu apa? Jadi kalau seseorang dia bisa memisahkan pendapat pribadi dan fakta, maka inilah yang disebut dengan objektif, dan ini adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Kemudian seorang peneliti juga harus mampu ya. Dia harus memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan. Ini yang disebut dengan kompeten. Dan juga peneliti harus bekerja berdasarkan fakta yang diperoleh. Nah, ini yang disebut dengan faktual ya. Anak-anak lihat di dalam bagan yang Ibu sajikan di dalam slide ya. Kita akan membahas tentang urutan penelitian ya. Kita bikin bagan agar lebih memudahkan. Jadi penelitian ini dia berasal dari suatu kebutuhan di dalam masyarakat. Apalagi pembahasan kita adalah tentang masalah sosial, dan masalah sosial ini sangat banyak sekali. Maka kita harus melihat di dalam masyarakat ya, apa sebenarnya yang terjadi di dalam masyarakat, apa sebenarnya permasalahan sosial yang terjadi. Karena ketika kita tahu ya kebutuhan ya yang dibutuhkan oleh masyarakat, permasalahan apa yang ada di dalam masyarakat, maka ini memudahkan bagi kita untuk merumuskan masalah ya. Jadi dari perumusan masalah, maka kita akan lanjutkan untuk hipotesa ya. Kemudian selanjutnya kita juga harus mengumpulkan data. Kemudian kita harus verifikasi. Verifikasi ini adalah menarik kesimpulan, dan yang terakhir adalah generalisasi. Kemudian selanjutnya adalah prosedur penelitian ya. Jadi prosedur penelitian ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan untuk membuat rancangan penelitian, kemudian pembuatan laporan penelitian, dan pelaksanaan penelitian. Untuk lebih jelasnya nanti khusus prosedur penelitian akan kita bahas secara tersendiri di lain kesempatan.
Selanjutnya, di sini sedikit kita menyinggung ya tentang prosedur penelitian ya. Jadi dalam prosedur penelitian ini sebaiknya seorang peneliti dia harus membuat rancangan penelitian. Nah, rancangan penelitian ini terdiri dari apa? Pertama, dia harus memilih masalah dulu, kemudian studi pendahuluan, merumuskan suatu masalah, merumuskan hipotesa, memilih pendekatan, kemudian juga menentukan variabel dan sumber data. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan penelitian. Ya, dalam pelaksanaan penelitian ini nanti seorang peneliti dituntut untuk bisa menentukan dan menyusun instrumen yang dipakai. Kemudian dia juga harus mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Kemudian selanjutnya prosedur penelitian yang kedua nanti adalah pembuatan laporan penelitian ya. Laporan penelitian ini biasanya terdiri atas 5 bab ya. Di sini Ibu sudah sajikan ya. Nanti silahkan dilihat sendiri secara detailnya tiap bab terdiri apa saja ya. Kemudian terakhir ya yang harus kalian ingat ya, silahkan nanti sebagai penambah wawasan ya, wacana, silahkan buku atau LKS yang sudah dibagikan bisa dibaca, karena khusus bab tentang penelitian sosial ini adalah sesuatu yang baru bagi kalian. Maka silahkan banyak membaca, dan ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, silahkan bisa ditanyakan kepada Ibu ya. Demikian yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.